Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amri Nur, STMT MSc, dosen tetap pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai informasi utama mata kuliah Kota Kreatif dengan kode PWKP 602 yang merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS pada program studi PWK di ITB-MP. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 14 pertemuan dengan masing-masing 14 pertemuan adalah tatap muka, 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. Mata kuliah Kota Kreatif merupakan mata kuliah pilihan pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas konsep, teori, kebijakan, penerapan kota kreatif yang berbasis pada kreativitas, budaya, dan juga inovasi dalam mengelola sebuah kota yang kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga keberlanjutan. Mahasiswa akan mempelajari latar belakang terbentuknya kota kreatif, kebijakan-kebijakan apa yang sudah ada dan bagaimana kelembagaannya, lalu kemudian elemen-elemen apa yang ada di dalam kota untuk bisa menentukan kota kreatif, serta bagaimana mengevaluasi program kota kreatif yang ada di Indonesia sehingga mampu melakukan evaluasi dan memperbaiki ataupun mengembangkan kota kreatif yang ada di Indonesia. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung visi program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, yaitu menjadi program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang berbasis pada industri kreatif pada tahun 2030. Sekaligus membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang kota kreatif, adaptif, inklusif, dan berdaya saing berbasis pada potensi lokal. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep kota kreatif, menganalisis elemen-elemen kreatif di dalam sebuah kota, serta mampu mengembangkan kebijakan dalam mengelola kota kreatif yang partisipatif dan berkelanjutan. Melalui tugas besar yang diberikan kepada mahasiswa secara berkelompok pada menjelang akhir ujian semester, mahasiswa diharapkan memiliki tulisan yang bisa dipublikasikan maupun juga bentuk luaran lainnya seperti poster yang bisa dihakikan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 6. CPL 1 yang merupakan pengembangan sikap, CPL 2 yang merupakan pengetahuan, CPL 3 yang merupakan pengembangan dari keterampilan umum, dan CPL 4, 5, serta 6 yang merupakan pengembangan dari keterampilan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 8, CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, CPMK 5, CPMK 6, CPMK 7, dan CPMK 8. Adapun video pembelajaran yang nanti akan kami sampaikan merupakan CPMK keempat, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi elemen-elemen kreatif di dalam sebuah kota. Setelah mengikuti perkuliahan pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi elemen-elemen kreatif di dalam sebuah kota, meliputi seni, desain arsitektur, tata letak ruang terbuka publik, dan juga komunitas kreatif secara kritis dan inovatif untuk mendukung pengembangan kota kreatif yang berkelanjutan. Sistem pembelajaran mata kuliah kota kreatif menggunakan blended learning, yaitu memadukan antara pertemuan tatap muka dan juga online. Adapun materi pembelajaran, materi perkuliahan, dan juga RPS dapat diunduh oleh mahasiswa pada link yang sudah disediakan. Pada pertemuan ini menjadi dasar penting untuk menyiapkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kota kreatif pada studi kasus, yaitu pada pertemuan ke-10. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi dasar penting untuk
melihat sikap terbuka mahasiswa saat presentasi tugas besar, yaitu pada pertemuan 13, 14, dan 15. Berikut video pembelajarannya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Gimana pagi hari ini? Mungkin sebelum kuliah ke sini udah ada yang berolahraga atau jalan-jalan atau bersepeda, atau tidak sempat? Tidak sempat ya. Ya, karena kita kuliahnya sendiri dimulai jam 8 ya. Jadi kalian pasti sibuk mempersiapkan perkuliahan, jadi tidak sempat untuk olahraga. Tapi mungkin lain kali itu penting gitu ya, untuk bisa lebih rileks lagi, lebih semangat lagi dalam mengikuti perkuliahan. Jadi hari ini teman-teman, kita sudah masuk ke pertemuan keempat ya. Kalau kemarin pertemuan ketiga kita membahas mengenai kelembagaan dan pengelolaan kota kreatif. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai elemen-elemen kreatif di dalam kota. Nah, sekali lagi saya mengingatkan bahwa kita domainnya adalah perencana kota, sehingga ketika kita membahas unsur-unsur kreatif itu juga dimasukkan ke dalam unsur-unsur di kota itu sendiri gitu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada siang hari ini kita akan memahami bagaimana peran seni, budaya, dan juga arsitektur serta ruang publik dalam membangun kota kreatif. Karena seni budaya, arsitek, ruang publik, serta komunitas kreatif ini menjadi unsur-unsur ataupun elemen penting di dalam menyusun sebuah ruang yang kreatif di dalam kota. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah menganalisis contoh, karena nanti akan saya sampaikan beberapa contoh mengenai penerapan ruang publik yang bertransformasi menjadi ruang kreatif. Lalu yang terakhir, tujuan pembelajaran ini adalah mengidentifikasi peluang penerapan konsep, karena belum tentu setiap ruang publik itu adalah ruang kreatif. Tapi boleh jadi setiap ruang kreatif itu bagian dari ruang publik. Maka nanti di akhir diskusi, di akhir dari perkuliahan ini kita akan mengidentifikasi ruang-ruang publik yang ada di Purbalingga yang bisa atau punya potensi bertransformasi menjadi ruang kreatif. Nah, kalau tadi peran seni dan budaya dalam konteks identitas kota, sekarang peran seni dan budaya dalam kehidupan urban. Karena kita tidak bisa lepas gitu ya, sebagai warga kota gitu ya. Warga kota yang di dalamnya tentu saja ada seni dan budaya. Lalu sebenarnya apa sih perannya mereka gitu ya di dalam kehidupan urban kita? Nah, teman-teman, seni dan budaya itu adalah wujud ekspresi kita yang mencerminkan nilai, kemudian identitas dan juga imajinasi kolektif suatu komunitas. Nah, dalam konteks kota ini teman-teman, jadi seni dan budaya itu tidak hanya memperkaya kehidupan estetika gitu ya, tapi juga berperan sebagai komunikasi lintas budaya atau pendorong dialog sosial. Yang tadi ya contohnya ketika saya saat itu berdialog gitu ya, satu meja dengan ahli bahasa, dengan ahli budaya, dengan perencana kota, sehingga di sana ada yang namanya dialog sosial. Dan ternyata gini loh teman-teman, menariknya dalam pertemuan itu adalah dari sisi bahasa ya, ternyata bahasa Peninongan itu tuh menjadi bahasa yang diindikasikan kuat menjadi bahasa awal muasal
Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kita bisa mengintegrasikan seni dan budaya tadi ke dalam perencanaan kota? Karena kita planning ya, planning perencanaan wilayah dan kota. Maka konteks seni dan budaya di dalam perencanaan kota jangan dihilangkan. Nah ini penting teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa mengintegrasikan seni dan budaya tadi ke dalam planning? Ya. Nah setidaknya saya mencatat ada 3 peluang yang bisa diintegrasikan gitu ya, ke dalam perencanaan kota. Yang pertama tentu saja melalui kebijakan tata ruang. Gitu ya. Melalui kebijakan tata ruang, misalnya penyediaan sektor publik. Nah, sekarang saya punya 2 studi kasus nih. Kebetulan satu di Indonesia, satu di di luar negeri gitu ya. Oke, kita berikutnya adalah tata ruang kota yang mendorong inovasi. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana integrasi seni dan budaya di dalam kebijakan tata ruang. Lalu yang sekarang agak dibalik, bagaimana tata ruang itu bisa mendorong, gitu ya, bisa mendorong. Jadinya tata ruang yang seperti apa sih yang bisa mendorong adanya sebuah seni ataupun ruang kreatif? Kalau di sini saya kontekskan dengan inovasi. Nah, kenapa inovasi muncul di sini? Jadi gini teman-teman, untuk melahirkan sebuah seni budaya itu pasti berawal dari yang namanya inovasi. Tanpa ada inovasi itu maka seni ataupun budaya yang muncul pasti sudah ada, gitu ya. Sudah ada di tempat lain, sudah ada lebih dulu dan sebagainya. Maka inovasi ini menjadi kunci lahirnya seni dan budaya yang kreatif. Lalu tata ruang yang seperti apa yang bisa mendorong sebuah inovasi? Nah, yang pertama adalah tata letak kota yang bisa menghubungkan residensial atau perumahan gitu ya, atau hunian, sekaligus juga komersil dan juga budaya dalam satu kawasan. Mungkin kalau di Purbalingga belum ada gitu ya satu kawasan tertentu, misalnya ada hunian, kemudian ada komersil dan juga ada ruang-ruang budaya yang bercampur jadi satu di situ. Tapi kita membahas ini bukan selalu dalam konteks Purbalingga, tapi dalam konteks yang lebih luas lagi, misalnya di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, gitu ya. Ada nggak tata letak di mana fungsi residensial, kemudian budaya, sama kawasan campuran itu menjadi satu di sana. Jadi misalnya ada satu tata kota gitu ya, tata letak kota. Ini jalan ya. Nah, ini adalah contoh dari penerapan ruang publik gitu ya yang bisa menjadi atau bertransformasi menjadi ruang kreatif. Contohnya adalah Highline Park di New York. Jadi teman-teman, ini dulunya adalah jalur kereta ruang, artinya sudah tidak difungsikan gitu ya. Lalu diubah menjadi taman vertikal kreatif gitu. Nah, kita bisa lihat ya di foto ketika itu menjadi sebuah taman vertikal gitu ya. Lalu betapa banyak gitu ya warga kota yang bisa berinteraksi sosial gitu ya. Lalu kemudian mungkin di sana ada kafe-kafe sehingga bisa menunjukkan ekonomi lokal. Oke, jadi sekali lagi jantung
kehidupan kota, salah satunya itu bisa dilihat apakah ada ruang publik atau tidak di sana. Gitu ya. Kemudian ya ruang publik ini sangat banyak gitu ya fungsinya. Sebenarnya tidak hanya 3 ini, tapi mungkin bisa lebih banyak lagi fungsi-fungsinya. Tapi salah satunya di sana adalah bisa melakukan diskusi-diskusi komunitas, gitu ya. Sehingga mungkin dari sana bisa melakukan ide-ide kreatif, gitu ya. Karena kalau udah orang-orang kreatif ngumpul bahas sesuatu, biasanya mungkin akan melahirkan sebuah ide kreatif lainnya. Begitupun kalian ketika ada tugas gitu ya, dikumpulkan kerja kelompok pasti akan melahirkan satu jawaban-jawaban yang lebih baik ketimbang kalian hanya bekerja sendiri. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ya. Saya mau bertanya, kan berkaitan dengan fungsi sosial dan kreatif ruang publik. Dalam konteks ruang publik, bagaimana menghindari konflik antara kepentingan ekonomi, misalnya bisnis kafe atau mall, dengan kebutuhan ruang ekspresi publik warga? Oke, ya, Mas Anhar ya, pertanyaan yang sangat menarik gitu ya, karena seringkali kita melihat ruang publik ini pertama berkonflik dengan kegiatan lainnya, misalnya ekonomi atau kegiatan informal lainnya, atau yang kedua adalah ruang publik ini tidak disediakan ruang ekonominya. Padahal kita di awal sudah menyampaikan bahwa ruang publik ini salah satunya adalah bisa mendorong ekonomi warga. Nah, salah satunya ya dengan cara menyediakan ruang-ruang ekonomi tadi. Nah, kita tidak meniadakan salah satu harus ada dan yang lainnya enggak, tapi kita coba mengakomodasi, Mas. Jadi mengakomodasi misalnya setiap ruang publik harus mewajibkan yang namanya penyediaan ruang ekonominya, sehingga dari sana tidak ada lagi tuh konflik antara kepentingan seni budaya yang ada di dalam ruang publik terhadap ekonomi itu sendiri, gitu. Nah, jadi itu sangat penting gitu ya, berdampingan antara kegiatan-kegiatan kreatif warga di dalam sebuah wadah ruang publik, kemudian ada kegiatan ekonomi di sana berdampingan, itu sangat penting. Nah, jadi teman-teman, ini salah satu contoh desain ya, ruang publik yang bisa mendukung kreativitas. Kenapa? Kalau kita amati, di sini ada pertunjukan pentas musik, gitu ya. Di sini ada pertunjukan pentas musik dan nyambung dengan penanda ataupun tertemer yang ada di sini berupa alat musik gitar, gitu ya, yang sangat besar. Nah, boleh jadi ini adalah memang disediakan bagi komunitas tertentu, yaitu yang berkaitan dengan seni musik. Gitu. Kalau nggak salah ini ada di Bandung ya. Di Bandung itu ada yang namanya taman musik. Dan di dalamnya memang ada semacam gitar, gitu ya, dan mungkin alat musik yang lainnya. Nah, ini bisa dipakai oleh komunitas-komunitas pecinta musik di sini, gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat di sini, ketika misalnya di sini ada pertunjukan musik, gitu ya, secara gratis, warga kota bisa menikmati pertunjukan seni musik itu karena sudah didesain ruang duduknya ini seperti teater, gitu ya, berundak-undak kemudian melingkar sehingga orang yang datang itu bisa menikmati pertunjukan musik secara intensif, gitu ya. Oke, sampai di slide ini ada pertanyaan lagi nggak? Pak mau ditanya Pak. Ya. Terus bagaimana cara pemerintah daerah agar komunitas kreatif lokal itu tidak tergusur atau kalah dengan gentrifikasi atau investasi besar?
Misalnya di kawasan heritage yang mulai komersil, gitu Pak. Oke, ya, pertanyaan bagus ya dari Mas Fakih, bagaimana kemudian ruang-ruang publik ini tidak tergusur gitu ya oleh adanya fenomena-fenomena gentrifikasi dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menetapkan ruang-ruang publik yang sudah ada itu ke dalam sebuah perencanaan tata ruang. Salah satunya itu. Karena perencanaan tata ruang itu nanti pada akhirnya akan diperdakan. Bayangkan ketika sudah ada ruang publik lalu kemudian tidak masuk di dalam penataan tata ruang, maka boleh jadi ini lambat laun akan berubah gitu ya fungsinya, yang awalnya ruang publik menjadi misalnya ruang privat dan sebagainya. Maka penting untuk bisa melegalkan ruang-ruang publik itu ke dalam sebuah dokumen tata ruang yang itu nanti masuk di dalam sebuah peraturan daerah. Artinya secara zona memang di situ ditetapkan adalah ruang publik dan orang siapapun tidak bisa mengklaim bahwa itu tanahnya dia atau nanti lambat laun fungsinya malah berubah menjadi full PKL gitu ya, orang semuanya berdagang tapi ruang publiknya malah hilang. Nah itu semuanya bisa diatasi dengan pengintegrasian di dalam dokumen-dokumen tata ruang gitu ya. Tapi selain itu Mas Fakih, bisa juga pemerintah itu memberikan intensif dalam arti gini, misalnya ada satu ruang publik, katakanlah ini gitu ya ruang publiknya. Nah pemerintah itu bisa mendukung agar ini tetap menjadi ruang publik dengan cara intensif. Misalnya tadi kan kita butuh wifi ataupun listrik gitu ya. Pemerintah itu bisa ngasih wifi atau listrik secara gratis di sana. Tidak perlu ada bayar gitu ya. Misalnya pemerintah kotanya membayar ke PLN karena penggunaan listrik di sini. Atau pihak Telkom gitu ya. Itu menyediakan wifi gratis di area ini. Itu bagian dari intensif. Gitu ya. Oke, ini adalah slide terakhir. Ada beberapa entitas gitu ya, baik perorangan maupun kelompok, misalnya seniman gitu ya, ataupun programmer, penulis, desainer. Bahkan kalian sebagai mahasiswa ini bisa berperan menjadi subjek dalam melahirkan kota-kota kreatif itu. Jadi kota kreatif itu lahir bukan dari seniman saja atau desainer saja, gitu ya. Tapi kalian sebagai mahasiswa itu juga bisa menelurkan atau melahirkan kota kreatif gitu ya. Mungkin perannya nanti berbeda dengan yang seniman gitu ya. Mungkin mahasiswa bisa menggunakan ruang-ruang publik untuk diskusi bagaimana mengatasi permasalahan sampah di kota misalnya gitu ya. Lalu dari sana lahir sebuah solusi kreatif bagaimana sampah-sampah di Purbalingga atau di kota itu bisa diselesaikan gitu ya. Sampai di sini ada yang bertanya lagi soal mungkin yang lain atau slide ini boleh? Untuk yang gerakan komunitas kreatif itu apakah ada contoh kota lain di Indonesia selain Bandung yang sudah berhasil menerapkan konsep kota kreatif secara terintegrasi dalam RT RW atau kebijakan kotanya? Oke. Nah ini juga pertanyaan menarik ya. Kalau tadi saya contohnya Bandung ya soalnya ya. Tapi ada beberapa
kota yang sudah menerapkan konsep kota kreatif ini di dalam dokumen tata ruangnya, gitu ya. Misalnya di Kota Makassar, di sana itu berusaha untuk mengintegrasikan berbagai unsur-unsur seni dan budaya ke dalam sebuah dokumen dokumen perencanaan ya. Tapi mungkin belum yang tertuang secara eksplisit di dalam RTRW. Paling di dalam RTRW atau RDTR itu hanya mencakup soal peruntukan zona budaya aja, gitu ya. Jadi misalnya satu wilayah Makassar, gitu ya, kemudian di titik inilah zona budaya. Lalu di sana bisa ruang publik atau ruang kreatif, gitu ya, atau bentuknya apa yang itu peruntukannya untuk kegiatan budaya. Nah, itulah teman-teman semuanya mengenai materi hari ini, mengenai elemen-elemen kreatif, gitu ya, di dalam sebuah kota. Nah, di akhir sesi perkuliahan pagi hari ini, saya ingin kalian membuat dua kelompok biar mudah. Mungkin yang depan aja ya. Yang depan ini kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Bahan diskusinya adalah masing-masing kelompok memetakan salah satu ruang publik yang ada di Purbalingga. Kan banyak yang kalian identifikasi ruang publik di Purbalingga, apa aja. Gak boleh sama ya, gak boleh sama. Nah, ketika sudah dipilih satu ruang publik tersebut, maka identifikasikanlah potensi adanya transformasi dari hanya ruang publik menjadi ruang kreatif yang inklusif. Oke, nanti ketika kalian sudah berdiskusi, kalian jelaskan gitu ya, apakah ada potensi transformasi ke ruang kreatif atau tidak, gitu ya. Berdasarkan dari tadi ada 4 elemen yang menjadi unsur-unsur kreatif di dalam sebuah kota.